ini kita akan mendapatkan kepengurusan di dalam kedukaan yang tak menentu, terlalu berkasihan kepada diri tanpa pernah memandang kepada pemeliharaan Allah yang ajaib ini. Bukakan mata hati kami, telinga hati kami, untuk belajar dan mengerti bagaimana seharusnya hidup beriman, bersuka cita karena kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 32 sampai 39 akan menjadi pokok pikiran kita di kesempatan sore yang indah ini. Kisah Rasul pasal 13 32 sampai 39. Kita akan membaca ini bergantian. Saya baca 32, kemudian saudara-saudara 33 sampai selesai ayat yang ke-39 dari Kisah Rasul pasal 13. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Setiap orang yang mengerti kasih karunia Tuhan, setiap orang yang belajar sejarah perjalanan dari PL hingga kepada PP, maka dia akan mengerti betapa luar biasanya hidup ini. Cobalah kita menapatilah apa yang Tuhan kerjakan di dalam perjalanan kehidupan. Ketika manusia berdosa belum menyadari dosanya, masih dalam ancaman hukuman, Allah telah berkata bahwa dari keturunan perempuan ini akan datang pengharapan. Keturunan iblis akan meremukkan tumitnya, tetapi ia akan meremukkan kepala keturunan kepala iblis itu, kepala ular itu. Kejadian 3 ayat 15. Ketika manusia belum menyadari janji itu sudah diberikan, lalu Tuhan menyatakan cintanya dengan membersihkan bumi pertama, namun dia menyatakan berkenan kepadamu. Lalu kemudian Tuhan mulai semakin mewujudkan apa yang dijanjikannya. Progressive revelation, janji kepada Abraham, janji akan keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut, bahwa dunia akan diberkati oleh karena keturunan Abraham. Dan Paulus berkata, yang disebut keturunannya yaitu Yesus Kristus. Itu yang diungkapkannya dalam Galatia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika menatap ini, hari ini coba kita memikirkan apa sebetulnya yang membuat kita bersuka. Saya akan menyebutnya sebagai 5 K. K yang pertama adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Para nabi telah berbuat. Yesaya menjadi Injil yang samar di dalam PL untuk mengungkapkan apa yang terjadi di dalam PP, sehingga harapan semakin kuat. Dan ketika janji digenapi, kepuasan, kebahagiaan luar biasa. Yesus datang. Kedatangannya diwarnai dengan kedukaan karena penolakan manusia. Tampaknya kita kurang berbakat dengan janji surga, saudara. Jika tidak surga mengenapi janji, kita gagal mengerti. Kelahirannya tidak kita sambut sebagai janji yang digenapi.
dengan respon yang salah. Kita menutup pintu dan tidak ada tempat baginya. Tapi Dia yang berjanji akan menepati apapun reaksi manusia terhadapnya. Karena Ia bertindak bukan karena manusia mendorong atau memohonnya, maka Dia akan melakukan karena kasih-Nya yang luar biasa. Sehingga penolakan di kelahiran tak menunda kasih sayang. Itu terus berlanjut, saudaraku. Sehingga dari kelahiran yang menjadi satu tragedi besar, manusia menolak Sang Juru Selamat, menolak dan mengusirnya dari dunia yang adalah miliknya. Maka yang kedua adalah kematian. Pada waktu kematiannya, apa yang terjadi? Ia menyatakan cinta kasihnya, tapi manusia mengkhianatinya. Rasul yang dipilihnya menjualnya 30 keping perak, terlalu murah untuk harga Sang Juru Selamat. Tetapi manusia bisa menjual Tuhan Yesus murah, menjual kebenaran murah untuk segumpal dosa. Miris. Seharusnya kita berpikir dan melihat itu, lalu kita diguncangkan betapa amat sangat remehnya kita berbuat dosa. Bukankah Esau sudah menghina anugerah kesulungannya hanya dengan semangkok sup bubur merah? Maka Yudas menjual Sang Juru Selamat dengan 30 keping perak, harga seorang budak. Miris. Bagaimana mungkin Sang Juru Selamat Kristus Tuhan itu dihargai harga seorang budak? Tapi kalau manusia di dalam kebebalannya, di sana manusia hancur-hancuran di dalam perjalanannya. Tetapi bersyukurlah kita, di sana Ia mati. Tapi kematiannya justru menjadi gegap gempita. Ia mati karena kebencian kita, tetapi kematiannya melahirkan cinta kasih yang luar biasa. Perhatikan, Natal Ia mengasihi kita, Ia datang kita menolaknya. Mati Ia mengasihi kita, Ia mencintai kita, tapi kita menyalibkannya. Namun kasih itu tak berhenti. Kasih itu terus mengalir di dalam kehidupan. Karena itulah para rasul mengumandangkan, sekarang kami memberitakan berita kesukaan itu kepada kalian, yang dulu dijanjikan kepada nenek moyang kita, sekarang digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan itu, yang telah datang ke bumi ini, mati untuk kita, menebus segala dosa-dosa kita. Ia mati bukan karena kejahatan yang dilakukannya, Ia mati karena cintanya pada kita. Kejahatan itu kita yang membuatnya, tapi Ia mati untuk itu. Kalau begitu, bukankah seharusnya ketika kita menyadari cinta kasih itu, apa yang ada di dalam batin kita, sudah semestinya joyful itu bukan? Manakah kesukaan yang lebih besar daripada itu? Kalau Ia sudah menolong kita di dalam hari-hari kita, memberikan kita anugerah yang begitu besar, itu di dalam kematian, kenajisan dosa yang adalah mati kekal, diubahnya menjadi kesucian kasih sayang yang menjadi hidup yang kekal. Tidakkah seharusnya kita bersorak-sorai? Malaikat menyanyi kidung pujian indah ketika Yesus lahir ke dunia. Gembala mendengarkannya. Celaka, gereja justru meninggalkannya, membelakanginya. Sejak zaman Yesus, kematian Yesus, gereja tidak pernah suka derita. Gereja sangat suka hura-hura. Sejak awal. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita bergumul di dalam kehidupan kita, sehingga memahami kesukaan harus kita pahami dalam dimensi biblikal. Apa sebetulnya kita bilang tentang kesukaan ini? Oleh karena itu, seorang Beethoven telah mampu mewujudkan, mengajar kita arti kesukaan itu, sehingga ketika dia menulis lagu, dia bukan pembohong. Ketika dia menulis lagu, dia bukan hanya sekedar menciptakan supaya lagunya itu masuk dunia rekaman lalu dia mendapat keuntungan. No, dia menciptakan lagu bukan supaya dia punya nama, dunia mengakuinya. Dia tenar, luar biasa, tapi dia mati dalam ketulian. Namun tuli tak membuat dia berhenti untuk berkarya sampai mau memisahkan jiwa dari raga. Itu Beethoven, yang orang kalau bisa main musik saja orang sudah tergabung-gabung. Kematian Kristus menggugat sekaligus mendorong ada banyak orang
orang yang cinta kepadanya, hidup seperti apa yang dikehendakinya, melakukan apa yang mesti, berjuang untuk kemuliaan namanya. Mereka tidak pernah berhitung dalam melayani Dia. Seharusnya begitu gereja. Maka kita bisa membayangkan kalau saja semua gereja hanyut dalam cinta kasih kepada Kristus yang mati itu, siapa lagi yang menyayangkan nyawanya untuk gereja? Nggak ada. Kalau semua orang mau memberikan nyawanya untuk gereja, tidakkah dunia ini terang benderang? Amat sangat. Dunia akan punya pengharapan, dunia akan punya kekuatan, dunia akan punya penghiburan. Gereja itulah tempat mereka memandang. Kan itu patut kita menggumuli dalam hidup kita. Sejauh mana sebetulnya kita bertindak di dalam hari-hari kita. Kelahirannya, kematiannya, yang sudah menebus dosa, tapi tak berhenti di sana. Ia mati dan menebus dosa, tetapi yang ketiga, kebangkitannya. Ia bangkit, menyatakan kemenangan dan kesempurnaan yang luar biasa. Dia menang di atas kayu salib dengan menjalani salib, dan dia menyempurnakan kemenangan dengan kebangkitan. Sehingga kita tak hanya bersyukur dosa kita diampuni, tapi kita menang atas maut. Dalam kesukaan yang besar, Paulus berkata, "Hai maut, di mana semangatmu?" Paulus menantang maut. Baginya maut sudah bukan apa-apa. Karena itu kepada orang di Filipi dia berkata, "Hidup Kristus, mati keuntungan." Orang-orang seperti ini memiliki keunggulan iman yang luar biasa. Sehingga bagi mereka hidup adalah pengabdian, dan itulah kesukaan ketika aku bisa menjadi pelayan Tuhan. Kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus telah menjadi sebuah berita yang luar biasa, yang mendorong setiap orang percaya, bergairah, bersemangat, yang membuat para rasul menyanyi berbahagia ketika ada di dalam penjara, tak berkeluh kesah ketika mereka disesat. Di kedukaan mereka bisa menikmati kesukaan karena Kristus. Betapa unggulnya mereka, saudara. Tidakkah kita orang sehat itu takut kalau satu waktu sakit? Tidakkah kita kemudian yang punya uang takut kalau sewaktu-waktu kita nggak punya uang? Tidakkah kita takut kalau sewaktu-waktu nanti mendadak kita mati ketika melihat orang yang mati? Tapi berbahagialah mereka yang percaya. Kesukaan jauh lebih besar daripada ancaman apapun di kehidupannya. Kalau engkau mampu bersuka cita dan bersyukur pada Tuhan karena kau sehat, orang dunia di kolong langit ini pun sama. Tapi kalau kau mampu bersyukur kepada Tuhan di kala sakit, itu menunjukkan perbedaan. Kalau kau bersyukur, Tuhan terima kasih, aku menerima rezeki dan banyak uang, beli ini beli itu bisa. Orang dunia pun sama, dan mereka pun bersyukur untuk itu. Tapi kalau kau bisa bersyukur di kemiskinanmu, kau luar biasa. Beethoven ada di situ. Kalau dengar nama Beethoven, bayangan kita pasti musisi besar dengan rumah yang besar, kan begitu ya? Karena sangat terkenal, mewarnai dunia. Ratusan tahun lalu sudah, belum ada orang sekelas dia. Perhatikan kalimatku, ratusan tahun lewat sudah, belum ada orang sekelas dia. Tapi kau tahu siapa di belakangnya? Yang sempat juga menjadi gurunya, tapi tidak lama. Mozart. Amadeus Mozart lebih dulu dari dia. Juga menciptakan musik-musik yang sangat agung, yang luar biasa. Tetapi kau tahu Mozart mati dalam kemiskinan yang sangat mengerikan. Sehingga ada cerita bahwa pada waktu dikuburkan, mau dikubur ternyata kuburannya kekecilan. Lalu ketika digali besar, badai salju datang. Semua orang lari dan meninggalkan. Lalu katanya petinya tidak ditemukan. Itu menjadi semacam satu perdebatan. Lalu ada yang bilang tidak, pada waktu itu tidak ada badai seperti itu. Tapi yang pasti kuburannya tak jelas. Orang besar dan Beethoven disebut menyamai Mozart. Mozart lebih agung, lebih besar. Beethoven menyamai Mozart, tapi Mozart mati dari kubur. Saya yakinnya, jika aku mati, pasti banyak orang yang antar aku ke kubur. Mozart tidak seberuntung itu. Maka tidak ada hakku sebetulnya untuk hidup berongkang kaki lalu merasa sudah luar biasa melayani Tuhan. No,
Mereka mewariskan karya-karya besar dan mereka menjalaninya tanpa pernah berkeluh kesah. Mundur lagi ke belakang sebelum dua orang ini dikenal. Johann Sebastian Bach, ini juga pemusik agung yang luar biasa. Kalau Beethoven didatangi ketulian, maka Bach didatangi kebutaan. Dia berkata pada istrinya, istriku, engkau adalah mata bagiku. Teruskan partitur ini, lakukan. Saya tidak peduli dengan lagu itu atau kemudian bagaimana. Saya tidak peduli dengan bagaimana kisahnya Beethoven di dalam ketuliannya membuat musik. Tapi saya sangat peduli dengan hati mereka. Mengapa tuli tak menghambat? Mengapa buta tak menghambat? Bukankah ketika kita mau membuat partitur musik, itu yang paling diperlukan? Why? Bukankah itu rem yang bisa menghentikan seseorang supaya tidak lagi bermusik? Tapi mereka tidak berhenti. Kesukaan yang besar? Yes, mereka punya. Kalau kita mungkin mampu menyanyikannya, tapi tidak jelas apakah kita memilikinya. Karena itu saya berharap ketika kita mengikuti ibadah seperti ini, belajar menyanyi, bayangkan, renungkan si pencipta lagu, taruh di dalam batinmu, dan bergumullah dalam hari-harimu. Maafkan saya seringkali dengar orang sharing tentang lagu-lagu yang mereka bikin, tapi kadang-kadang jadi recehan setengah mati. Lalu kalau saya lihat nanti semangat lagu itu dengan hidupnya makin gak sejalan. Lagunya begini, waktu itu saya gini, apa iya? Lalu kita lihat hidupnya makin jauh lagi, saudara. Ingat, ketulian, kebutaan, kemiskinan tidak menghentikan tiga orang besar dalam musik sepanjang masa: Johann Sebastian Bach, Amadeus Mozart, Beethoven. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itulah mereka diinspirasi betul-betul, dikuatkan betul-betul oleh kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus yang sebelumnya sudah mengguncang batin para rasul. Inilah yang kuberitakan kepada kalian, berita kesukaan yang besar, bahwa dia sudah mati dan bangkit kembali. Saya selalu membayangkan para rasul itu dan saya malu pada mereka. Berkali-kali saya juga berkata, saya bersyukur kepada Tuhan yang baik itu. Di dalam jalan hidupku, aku menikmati kesulitan melayani. Di dalam hidupku, aku mengalami penderitaan yang sebetulnya membuat aku tidak boleh capek, tetapi dia mempercayakan pelayanan yang sangat melelahkan. Konflik batin sering terjadi. Berhenti, saya punya pilihan besar sekali. Tapi demi Tuhan yang hidup, setiap kali ku baca orang-orang yang sudah mendahuluiku di dalam imannya, ku pandang para rasul, tersentaklah aku. Apa alasanku untuk sejenak berhenti? Tidak ada. Lalu apa hebatku kalaupun aku jalan melayani lalu mati? Sama saja semua orang melakukannya. Yang aku tahu cuma satu, aku tidak boleh menjadi bodoh yang cengeng dan berhenti di pelayananku hanya karena kondisi. Itu yang ku tahu. Yang ku tahu di sisa-sisa waktu yang ada, bagaimana aku mengisinya dengan cara bertanggung jawab. Dan aku akan berkelahi di dalam segala kelemahan dan kekurangan ada untuk bertanding. Itu yang harus kita punya, saudaraku yang kekasih. Taruh dalam batinmu, berbolak selalu. Cinta akan menginspirasi dan menguatkan. Kesukaan tidak ada yang bisa menahan itu, karena itu akan menjadi luapan yang luar biasa. Itu yang mestinya kita punya, saudara. Kesukaan yang meluap. Kesukaan yang hilang dari gereja Tuhan. Gereja sangat aksesoris pada masa ini, yang menyenangkan dan membanggakan bagi gereja. Kalau kita punya gedung besar, wah kita ibadah di ballroom, wah kita keren. Penting tempat, perlu semuanya. Tetapi itu adalah pelengkap penderita. Yang pertama-tama adalah suasana batin kita waktu kita beribadah. Karena itu kita harus jujur ya, seringkali kita gagal beribadah. Coba aja kalau mendadak listrik ini mati, langsung buyar konsentrasi. Coba saja alat-alat bantu di belakang ini nggak ada, pasti semangatnya kurang.
Harusnya hati kita yang meluap-luap, hati kita yang bersorak-sorai. Seharusnya hati kita itu yang menunjukkan satu kekuatan yang luar biasa dan tidak ada yang bisa menahan, sehingga kesukaan betul-betul menjadi kesukaan. Di luar sana orang bisa melihat kita betapa hebatnya orang Kristen itu. Lain lu dengan yang lain. Mari kita pikirkan bagaimana kita menghidupi hal ini. Karena itu sepanjang trilogi kenaikan saya selalu ingatkan, jika engkau punya kesulitan, punya persoalan, jangan cengeng. Kalau kau mau jadi Kristen, lewati itu. Kalau kau tidak suka itu, jangan pernah jadi Kristen. Dan memang kau bukan Kristen. Barang siapa tidak mau mengikut salib, dia tidak layak bagiku. Dan tidak ada salib yang melebihi kemampuan kita. Ya baik. Karena itu belajarlah tekun, belajarlah sungguh-sungguh. Saya mengerti arti sulitnya hidup. Saya mengerti artinya tekad dan tidak punya uang. Saya mengerti artinya sakit dan terpojok, tidak ada uang. Saya melewati. Dan aku tahu satu, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Kadang-kadang mulai lihat ini bagaimana ya, bakal gimana ya. Takut, yes, ada ketakutannya. Tapi tuh lihat dari Tuhan, ampuni aku. Seharusnya aku tidak takut dan percaya pada Kau. Tapi otakku ini terlalu luar biasa untuk gentar dan berpikir nanti ini dari mana, sampainya aku menjengkel kuasa Tuhan. Kalau kesukaan memenuhi hati dan pikiran, ingat, para rasul itu tangguh dan luar biasa. Terlalu baik aku mati seperti ini, tidak layak. Disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Itu Petrus. Kami bersyukur boleh menderita untuk Dia. Itu Paulus. Kemanapun aku pergi, bau kematian Kristus mengikutiku. Itu kalimat luar biasa. Bau kematian adalah bagaimana penderitaan yang datang, tetapi dalam kehormatan yang tinggi. Itu Paulus. Nikmati apa yang kau punyai, tapi hati-hati, jangan itu menjadi racun yang membuatmu kurang bergantung kepada Tuhan. Apa yang membuat kita kurang bergantung pada Tuhan? Orang di Eropa, orang di Amerika, untuk apa lagi mereka percaya Tuhan? Bangun tidur, roti susu gampang carinya. Semiskin-miskinnya mereka, roti susu itu murah. Ya, pada waktu saya jalan-jalan di Belanda, lalu saya lihat ada orang, ya sudah kayak kalau istilah kita gembel lah begitu ya. Sambil dia minum, waktu saya berita minum kaleng, waktu saya berada lagi, dia minum bir. Jadi gini gembel jalan minum bir. Kita minum bir itu udah pasti orang berkelas kan, mikir kita mau minum bir. Di Papua juga banyak sama yang minum bir, tapi utangnya jalan terus. Karena birnya itu yang jadi gaya hidup yang rusak. Lalu besok dibuka, mati. Di Belanda, semiskin-miskinnya kau di Eropa, di Amerika, ada tunjangan pemerintah cukup untuk hidup. Buat apa berdoa? Kau gak perlu. Yang kau perlukan kartu sosialnya, bahwa kau punya number. Itu penting. Tuhan tak penting. Di Asia, Tuhan masih dipanggil, karena Asia penuh dengan kesusahan. Tuhan tolong aniaya, Tuhan tolong kelaparan, Tuhan tolong kesakitan. Kalau itu sudah habis, saya sangat percaya nama Tuhan akan kurang dipanggil. Karena itu, penderitaan adalah guru baikmu yang akan mengajarkanmu nada sukacita. Apa itu sukacita? Belajarlah pada pengiring lagu yang paling hebat yang bernama derita. Maka kau menemukan sana nada-nada indah dan membuat kau makin cinta kepada Tuhanmu. Kenapa? Karena kau bisa bergaul dengan derita, melewatinya, engkau ada di atasnya dan memandang Dia. Terima kasih derita. Seperti yang saya suka katakan, haus mula yang membuat kau tahu nikmatnya segelas air putih. Lapar mula yang membuat kau tahu nikmatnya sepiring nasi putih tanpa lauk.
Kalau kau tidak pernah lapar, kau tidak tahu nikmat itu. Kalau kau tidak pernah miskin, tidak pernah susah, kau tidak tahu artinya 1 rupiah. Ya. Saya kalau jalan lalu perhatikan anak-anak hujan-hujan yang, wah saya payung apa kan mereka basah. Aduh kasihan. Tapi kemudian kalau saya duduk, saya merenung, saya pikir lagi ke dulu ya. Iya, dulu waktu saya anak juga begitu. Hujan malah saya mandi hujan. Karena nggak ada uang kami mau ke kolam renang, mahal kolam renang ya. Ya berenang paling murah ya hujan lah. Ada lapangan rumput itu sudah air di situ, kita perusutan di situ, hantam pakai langsung pantat kita menggilas di situ. Nggak pakai nanya-nanya kalau ada kaca di situ lalu belek. Sekarang mau jalan awak nggak pakai sendal, udah hati-hati rasanya kayak paku aja di bawah itu semua. Kau tahu ada yang hilang pada diriku. Sesuatu yang dulu begitu merdeka. Air yang sahabatku sekarang jadi musuhku. Dulu air tempat mandiku, sekarang pusingku. Karena kamu sudah kena hujan, kelayangan. Saya mulai pikir-pikir ya. Kalau kau lihat orang miskin, kasihan ya, memang betul. Secara sosial kita kasihan. Tapi maafkan aku ya, dia makan lebih nikmat dari kamu, lebih nikmat dari aku. Kita makan daging kurang enak, kita buang, dimakan sama mereka lahap sampai habis, lalu berkata Tuhan terima kasih ada daging. Padahal daging itu buangan orang kaya yang nggak bisa makan daging karena mulutnya nggak enak rasanya. Berarti siapa yang bahagia makan? Orang miskin itu. Jangan kau pikir Tuhan nggak pelihara dia. Tuhan pelihara orang miskin dari buangan orang kaya. Tetapi marilah kita sebagai orang kaya bisa menikmati itu. Caranya bagaimana Pak? Hati yang bersukacita. Wih, luar biasa ya. Maka punyailah dalam relasi personal kita dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi personal dengan Tuhan, kita akan memiliki itu. Kita akan mempunyai itu. Biarkan ini mewarnai hari-hari kita. Jalani. Secara personal saya ini sendiri suka bingung ya. Sebetulnya Tuhan mau yang mana sih? Dulu kita kerjakan Kalimantan, bagus-bagus sedikit. Ini luar biasa loh. Gereja kita kaya, kantor kita kaya. Orang kasih 1 ruko, lalu 2 ruko jadi 1 kita pinjam, kita mau bayar. Dalam waktu dekat ini, moga-moga semua beres. Sehingga nanti punya gereja semuanya. Karena target saya sebelum saya mati, saya bilang, tolong dijual. Dia kasih saya pakai, saya bilang jual saja. Kenapa? Kemarin saya kena serangan jantung, suatu waktu saya bisa mati. Sebelum saya mati, doaku, rinduku, ku bereskan itu menjadi milik gereja. Supaya kalau aku mati, itu ada warisan. Gereja pakai. Ya. Lalu bangun kantor kita. Rumah saya kecil. Tanah 90. Sudah di televisi, di radio sampai orang pikir saya ini orang kaya. Karena mudah cari hikmah sirah. Setiap orang datang berapa kali ke rumah saya orang Surabaya, gila ini rumah Pak Piman kok kecil. Dalam hati saya, pada ngomong saja kecil, masih gede kagak. Sampai satu orang kasih saya tanah, saya appreciate. Pak saya nggak bisa lihat itu gitu. Saya dikasih tanah 350, tanda tangan. Wah sekarang Tuhan lagi berkati aku kan gitu ya. Tapi kemudian rumah di depan kami mau dijual. Lalu ada orang lagi kasih uang, saya punya uang. Hanya saya beli rumah di depan. Pindah, bangunnya gampang. Saya pergi kepada yang kasih tanah. Thank you. You kan kasih saya tanah ini karena rumah saya kecil. Saya juga tidak ngerti cara Tuhan. Saya dikasih tanah, saya harus punya hati nurani. Ku kembalikan tanah ini. Pak Bikman, you pegang saja buat you, mau apa nanti gampang. No. Kamu kasihnya adalah karena saya nggak punya tanah dan kamu punya hati. Tapi saya juga punya hati karena sudah dikasih rezeki oleh Tuhan. Saya tidak boleh pegang. Mungkin ada yang lain yang lebih membutuhkan. Rumahku 200 meter, ini 350. Sampai orangnya bingung-bingung. Saya bilang thank you. Dia ambil baju
dia, Pak, waktu itu saya yang dilarang ya, bantuin Bapak beresin rumah. Silakan. Apa kalian pikir saya tidak ada rasa berat hati atau menyesal? Demi Tuhan yang hidup ada. Yes. Tapi saya mau belajar, Tuhan mau apa ya? Kemarin ada saya pelayanan, orang kasih saya cek. Entah bagaimana, saya nggak tahu di mana. Masuk amplop, kok ceknya hilang. Cari-cari tas nggak ketemu. Istri saya kasih tahu orangnya. Bisa nanti dia blok supaya nanti jangan jadi masalah. Saya bilang, saya kasih tahu dia memang bisa dia blok. Tapi dia bisa kasih tahu saya juga punya problem. Problemnya apa? Kasih tahu kalau PK-nya hilang sama dengan ganti ya. Itu kan susah itu. Jadi saya nggak kasih tahu. Ceknya hilang. Saya bilang, istri saya bilang, udah terus bagaimana? Ya udahlah, kalau memang ada orang yang mendapatkan itu, ada rezekinya lah ya. Toh masa Tuhan nggak tahu pelihara ya? Tuhan mungkin mau kasih orang lain dengan caranya, ya terserah dia lah. Begoku, tololku, bodohku, kenapa itu kececer? Tapi rasanya di tas nggak pernah seperti itu. Tapi kalau terjadi ya saya mesti belajar ngerti. Bapak rela nggak? Saya akan jawab, gila tau. Rela kau bilang mau hilang? Jujur saja tidak. Tapi mau belajar ngerti itu loh. Nikmatin itu loh. Ya udahlah, kalau Tuhan kasih rezeki, kalau nggak ya udah. Ini hidup kita kok. Tuhan baik, Tuhan nggak jahat. Saya nggak akan bilang Tuhan tidak dapat kau jaga amplop itu. Marah dia sama aku. Bukan ngajar kau amplopmu kau sudah aku jaga. Kau yang jaga. Kan begitu ya. Kadang-kadang kita urusan apapun semua kita bawa ke Tuhan. Kelihatannya rohani, padahal pelarian. Hati-hati. Tuhan baik. Mari kita kerjakan apa yang menjadi kemauannya. Kelahiran, kematian, kebangkitan memberikan gairah. Dan yang keempat, kenaikan. Dia sudah naik ke surga, saudara-saudaraku. Saya selalu berkata, di kolong langit ini tidak ada agama yang Tuhannya datang lalu kembali ke surga, cuma Kristen. Kristus, kematian, kebangkitan, kelahiran, kenaikan, kedatangan kedua kali, Kristen. Waduh, main kau semua ya. Maka kita naik ke surga, melihat dia. Tadi kan orang-orang tadi dia yang naik itu seperti itulah pula dia. Aduh, agama apa lagi yang ada seperti itu? Semua orang percaya, mari kita berbuat ini dan itu supaya nanti masuk surga. Siapa yang sudah pernah masuk surga? Pada yang kesini kasih tahu kita, belum ada sih. Lalu ini gimana ceritanya? Pokoknya percaya, Kristen no. Kita akan naik ke surga. Dari mana Bapak tahu? Kristus sudah naik ke surga. Wah, itu kan bohong. Saksi mata ada. Wah, itu nggak mungkin. Kalau itu tidak mungkin, mari kita pikir dengan logika. Berapa lama bertahan kebohongan? Silakan kau debat. Dia datang, masuk dalam sejarah, dan dia kembali. Murid-murid jadi saksi. Malaikat menegur. Gak mungkin. Agama paling besar, saudara kita Muslim mengatakan. Dan ini selalu saya ingatkan di dalam ensiklopedia. Menarik kalimat yang mereka kata. Bahwa Maria mengandung. Dia dijagai oleh kalimat Jibril. Dia adalah perawan yang mengandung. Seumur hidup belum ada cerita perawan mengandung. Satu kali sampai selama-lamanya. Dia belum menikah, tapi dia punya anak. Tolong kalian jangan menirunya. Kalau punya anak, menikahlah. Jangan bilang ini keajaiban Tuhan. Saya bisa. Kok kau bilang gitu, Pak? Bahkan kau begitu. Demi Tuhan yang hidup jangan. Maria, dua agama besar mengatakan, ajaib ya. Tidak akan kau temukan di kolong langit ini. Sekarang dia naik karena saksi mata. Naik ke surga mulia. Untuk apa? Yang hebatnya sebelum dia naik, dikatakannya pada murid-muridnya, aku akan kembali ke tempat dari mana aku datang.
Hari ini di warta saya tulis, Yesus itu turun dari surga, naik kembali. Kalau manusia ini kurang ajar, naik ke surga, balik lagi ke bumi. Tuhan itu turun dari surga, kembali ke tempatnya. Karena bumi ini tempat hina ini, diinjaknya. Yang kurang ajar manusia, dari bumi hina, jalan-jalan dia ke surga. Dia balik lagi, ditinggalkannya surga. Hanya ada satu kemungkinan yang pasti, belum nyampe udah ditolak. Demi Tuhan yang hidup, jangan bangga. Orang Kristen mesti bersihkan otak, baca itu warta, baik-baik nanti, supaya kita punya pemahaman. Saya bicara dari PR, dari PD, saya buka semua fakta kita. Tidak satu orang yang diangkat Tuhan itu ke surga, kembali lagi ke bumi. Yang pertama diangkat Henok, itu pra-Taurat. Zaman Taurat Musa, orang besar yang mayatnya diperebutkan oleh malaikat. Ya. Lalu Elia naik kereta kuda, berapi-api kuda, naik ke surga. Tiga-tiganya unik cara ke surga. Tapi tidak satu pun dari tiga itu kemudian kembali. Tak satu pun. Di dalam PB hanya Yesus yang naik ke surga, yang lainnya belum. Paulus melihat surga, gara-gara melihat surga aja Paulus dikasih duri supaya jangan sombong pada surga. Shut! Yang sekarang bisa turun naik, gak ada duri. Apakah Yesus begitu jahatnya sampai dia tidak mencintai Paulus? Lalu Yohanes, kau tahu kapan dia melihat surga untuk mencatat? Apa kata surga catat? Apa kata? Di mana? Di pembuangan di Patmos pada hari usia tua. Mestinya dia tua pensiun tidur diurus-urus anak cucunya dia, tapi dibuang. Tak ada orang naik turun surga yang bisa pergi tur ke luar negeri kemana-mana. No. Bacalah kita. Tapi Yohanes tidak menangis. Paulus tidak menyesal dapat duri. Di kelemahanku nyatalah kekuatan. Why? Kesukaan lebih besar. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, kenaikan menjadi pengharapan bagi tiap orang percaya. Dia sudah menyediakan tempat dan kita akan bersekutu dengan dia. Pertanyaan klasik saya, apakah kalian rindu naik ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus? Halo? Mana yang kalian pilih? Dunia atau surga? Halo? Kalau hari ini kalian sakit, menderita sakit keras, mungkin mati, kalian berdoa, apa yang kalian doakan? Apa? Kesembuhan. Pembohong kau. Kau bilang kau cinta surga, omong kosong. Begitu sakit kau, Tuhan tolong, panggil pendeta yang top-top supaya doakan sembuh. Termasuk kau dibohong 2 kali. Tidak ada pendeta bisa 2 orang sembuh. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun. Orang doa dan minta sembuh. Saya doain banyak orang sembuh, bagi saya itu bukan berita. Orang menderita sakit keras bertahun, saya sudah cerita saudara. Saya tanya, you mau hidup atau mati? Saya mau hidup. Kalau Tuhan panggil you mati, siap nggak? Siap. Kita doain seminggu 5. 2 tahun untuk sakit. Dan itu bukan satu. Tapi demi Tuhan yang hidup, yang seperti saya suka bilang, jangan kau bikin itu spesialisasiku. Nanti ada yang susah-susah, Pak Bigman, ini kayaknya ada pasien. Kenapa? Didoakan untuk mati, Pak. Bapak kan manjur doanya. Bagi saya itu bukan berita. No, it's not. Itu nggak penting. Yang penting adalah Kristus Tuhan. Karena itu mari kita pikirkan, saudara. Allah itu telah membangkitkan dia. Dia lebih daripada Daud. Daud mati, nggak bangkit. Daud, Raja Ishak yang besar. Kristus bangkit. Maka orang-orang Yahudi diajak untuk melihat Yesus Kristus ini. Tapi Yesus Kristus ini Raja sama Daud. Yang Daud pakaian hebat, ini enggak. Ini tinggal di istana, ini cuma di rumah desa. Yang ini pakai mahkota, yang ini mahkotanya duri. Orang kalau suruh pilih Raja Daud atau Raja Yesus Kristus, kalian pilih yang mana, saudara? Halo? Pilih mana? Udahlah, kau jujur pun Tuhan mengerti. Ngapain kau takut-takut ngomong Raja Daud? Ya kan? Kita pilih Raja Daud, nggak mau Raja
Bukannya ke Golgota, bukan dipandu, malah dia dipikul salib. Raja kalau jalan dipandu. Semua pengen jadi seperti Raja Daud. Yesus ditangisi para perempuan. Dia bilang jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Daud lain, didati para perempuan, ditariknya semua, salah satu Bathsheba. Siapa yang nggak pengen jadi Raja Daud? Itulah kita. Tapi inilah Sang Juru Selamat itu. Inilah Tuhan itu. Inilah Raja itu yang sudah naik ke surga dan yang kelima, kedatangan kedua kali. Dia naik ke surga? No, dia nggak stop. Nanti dia datang lagi kedua kalinya, menjemput kita. Pak, nanti dia datang kapan? Jangan kau tanya, aku pun nggak tahu. Tapi katanya ada yang tahu. Tanyalah sama mereka. Karena Yesus saja nggak kasih tahu, aku pun bingung. Kalau sampai ada orang yang tahu. Guru bilang kau itu datang. Stop, tidak cukup bagimu ini. Malaikat tidak tahu. Aku pun anak manusia tidak tahu. Cuma Bapakku yang tahu. Karena dialah anak manusia, Allah yang mengosongkan dirinya. Allah tidak terbatas, yang rela terbatas, termasuk rela membatasi diri dalam pengetahuan saudari itu. Gak tahu kita kapan dia datang, tapi bisa jadi besok. Waktu kau mati, kau datang kepadanya. Jadi jangan tunggu kapan bumi ini kiamat. Jadi gak usah kau lihat-lihat. Udah ada angka 6-nya enggak? Iya ada 6 loh. Satu di Glodok, satunya di Tanjung Priok, satu di Kebayoran. Jadi 6. Wah udah dekat antikris. Capek kali kau lihat nomor 6. Apa urusannya enggak itu? Kalau kalian punya villa, kalian punya mobil, entah bagaimana dulu kau tak ngerti. Lalu mobilmu B6 atau rumahmu atau villamu yang besar 6 kau bilang antikris, kasih aku. Aku terima dengan senang hati. Bodoh sekali kamu takut-takuti dengan angka. Antikris itu kau tahu, setan itu kau tahu. Sudah dari hatimu. Yang bikin kita malas berlatihan, yang bikin kita begini, yang bikin kita begini. Bikin suami istri ribut. Maka kalau kalian ribut suami istri, ingat ya, kau tidak sedang ribut dengan suamimu atau istrimu. Kau lagi jaduan bersama setan. Kau jadi jangkriknya setan. Jadi kalau kau keberatan jadi jangkrik setan, jangan ribut suami istri. Apalagi lama ribut. Itu namanya kau dijadikan jangkrik sama setan. Ingat. Jadi kalau kulit nanti kau ribut, itu lo bilang jangkrik gitu ya. Jangan marah kau. Jangan hina dirimu. Kamu anak Tuhan, bukan jangkriknya setan. Setan ujung-ujung bikin kita begini, bikin kita begitu, bikin yang salah, lalu kita lakukan salah. Jangan di situ lagi. Tapi bahasa sulit saya menderita saya. No, kesukaannya jauh lebih besar dari apapun yang kau pahami itu, dari apapun yang kau jalani itu, dari apapun yang kau lewati, kau umuri itu, dia akan datang kembali. Berjaga-jagalah, tetaplah setia kepadanya. Berjaga-jagalah, pikulah salibnya. Berjaga-jagalah dan bahagialah. Dan hari ini saya beruntung saya bisa bicara kepada kalian. Dan saya berdoa, Tuhan tolong aku sampai matiku, aku jadi saksi. Itu rindu. Ya. Kadang-kadang orang bilang, Pak Bingmen jangan lama, udah Pak Bingmen pulang. Mereka tahu saya tidak boleh capek. Tapi kalau orang lagi ngomong Alkitab, ayo terus. Rasanya kan enak kalau lagi ngomong Alkitab, disuruh pulang, dia tak pulang, masih ngomong terus, tahu-tahu malaikat datang dan bupak mati. Kan puji Tuhan ya, mati lagi cerita-cerita Alkitab. Daripada cerita yang lain-lain, tahu-tahu mati. Kan pusing kita. Jadi jalani hari-harimu, ngapain kau takut? Di sini aku berdiri dan aku akan berkata pada Tuhan baik. Dia tidak pernah salah memelihara. Kalau Tuhan percayakan sesuatu padamu, ingat, bertanggung jawablah atas itu. Pakai untuk kemuliaan Tuhan itu. Ayo masing-masing saya harap pulang dari sini dia, wah sukacita. Gila ya, Petro pernah
Johann Sebastian Bach sampai putar gak berhenti. Gila ya. Mozart itu maestro yang paling hebat dari musik. Matinya sampai gak punya kuburan begitu. Gila ya. Si Beethoven, wah aku tahu nama itu top banget, tapi tidak pernah tahu kalau dia sampai tuli dan tidak pernah berhenti untuk menciptakan karya memuji Tuhan. Luar biasa ya. Engkau masih sehat semua. Layak diri. Jangan ngomong, saya udah tua Pak. Tante-tante om-om yang sudah tua. Saya udah 70, 75, 80. Emang kenapa? Tersenyumlah kalau di 75. Maka yang muda-muda yang mau mulai, aduh, malu dia ngeliat kita. Dia mau baru 40 udah teriak-teriak. Ini 75. Kan keren ya? Loh betul itu. Saya paling kagum kalau melihat bapak-bapak, om-om, tante ya. Aduh om, saya kagum. Paling seneng lihat om. Saya paling seneng lihat tante. Semangatnya tinggi setengah mati. Ya. Oleh karena itu biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita menikmati hari-hari kita. Jangan pernah menyerah. Kesukaannya lebih dari apapun. Kedukaan, kemalangan yang kau hadapi. Oleh karena itulah pada akhirnya dikatakan oleh para rasul itu. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Kristus maka diberitakan kepada kamu pengampunan di dalam dosa. Dan di dalam Kristus Yesus setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Janji itu sudah genap. Nyanyilah orang joyful, joyful, joyful. Bukankah itu? Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Waduh, luar biasa ya. Saya harap lagu-lagu agung gini kita belajar terus, perhatiin terus. Jangan lagu-lagu cengeng lagi. Ya, sehingga pemahaman kita, pergumulan kita menjadi indah luar biasa. Itu lagunya dijalan aja. Dam 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 dim dim dari dam 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 dim dim dari dam 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 dam. Jangan kalian pikir aku guru musik. Tapi saya kalau ada lagunya semangat gitu ya, keren gitu, naik turun. Nah saya ingat dosen saya satu cerita sedikit saya tambah ya. Kamu tahu Bikman, ini suara dia ngomongnya, ini suara lautan, ini suara angin. Nah kemudian masuk begini, saya dengerin dia cerita sampai bengong setengah mati. Tapi hari ini saya pikir ya, pemusik-pemusik zaman dulu itu lain. Mereka memasukkan nada-nada emosi, lari, turun, naik, makanya lincah setengah mati. Lagu sekarang demi Tuhan yang itu, satu kali kau mainkan, kedua kali sudah bisa diikuti. Saking mudahnya. Dangdut. Lagu apapun. Tapi begitu kau belajar lagu dulu, mereka memikirkan, mereka memilih nada itu katanya, begitu ribetnya. Nanti saya pimpin kalian nyanyi semua ya. Tadinya kita memang sebetulnya saya yang mau pimpin WL, Pak Dhani yang mau khotbah. Hanya saja saya khawatir nanti agak melebar begitu. Jadi saya pertahankan untuk saya yang khotbah. Amin. Siap dengar Pak Dhani khotbah? Siap pulang maksudnya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Ingat, joyful, joyful. Kesukaan ya. Saya harap minggu depan kita ketemu kalian sudah hafal lagu itu. Amin. Kok langsung hilang Tuhan? Ya. Biarlah Tuhan menolong kita berdoa. Ketika kami belajar memahami, menjalani hari-hari yang tidak sederhana di bumi yang berlumur dosa, suka duka dalam ukuran manusia datang silih berganti. Semua bagaikan dua warna yang tidak mampu memberi kepastian kepada kami. Habis suka, bisa duka. Habis tertawa, bisa menangis. Habis senang kami bisa susah. Pada kalian tanya perjalanan itu ya Tuhan.
betapa rapuhnya kehidupan itu. Tapi kami bersyukur di dalam karenamu kami dimampukan untuk bersuka cita senantiasa. Kesukaan yang besar yang melebihi apapun membuat kami selalu bersuka di kehidupan ini. Hari ini mau berdoa. Di tengah-tengah pergumulan anak-anakmu kesulitan yang berat, entah karena persoalan sakit, penyakit, ekonomi, persoalan keluarga. Apapun yang membuat mereka menjadi beban berat, persoalan pekerjaan, persoalan pasangan, persoalan hari-hari hidup mereka. Ya Tuhanku, aku tak meminta kepadamu supaya itu bersih dari hidup mereka, tapi bermurah hatilah memberikan mereka kesukaan yang besar sehingga mereka dikuatkan untuk bisa melewatinya. Tuhan, tolonglah sehingga peristiwa demi peristiwa justru membawa mereka makin menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa hidupnya Tuhan di hidup ini. Tuhan, tolonglah supaya kami jangan kehilangan kesukaan itu. Jangan ada satupun yang bisa mengambil itu dari hari-hari kami. Kami bergumul, kami memohon belas kasihan. Tuhan, tolong pimpin kami senantiasa. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami, bakti kami ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu terus Tuhan tolong tuntun pimpin dalam perjalanannya. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan yang wujudkan. Rencana-rencana yang sedang kami pikirkan, gedung gereja yang bisa kami pakai untuk jangka panjang secara permanen yang sedang diusahakan, Tuhan tolong pimpin supaya teman-teman yang turun bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau itu mau-Mu jadilah, kalau tidak biarlah Tuhan yang menahan. Apapun yang menjadi kehendak-Mu, kami belajar mau mentaati dan menjalaninya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Kepada-Mu kami menaruh doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.